Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai laporan dari hasil wawancara kami, yaitu mengenai analisis implementasi pengelolaan keuangan negara pada kantor pajak. Jadi kami sudah mewawancarai salah satu narasumber dari kantor pajak Pratama di Kabupaten Serang. Nah, sebelum lebih lanjut masuk kepada materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota masing-masing dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada saya, Najwa Putri Ajahra dengan NIM 11112300134. Saya Nisa Aulia Rahmawati dengan NIM 11111230427. Saya Alif Putri Mulyani dari kelas Fatel dengan NIM 11112300436. Saya Zahra Mutasi Nabilah dengan NIM 11112300433. Saya Najwa Putri Ajahra selaku moderator dan pemateri pertama akan membawakan materi mengenai pendahuluan atau pengantar sebelum analisis dibahas. Nah, jadi pengelolaan keuangan negara merupakan bagian inti dari fungsi pemerintahan yang modern. Jadi nggak hanya menyangkut soal anggaran atau pencatatan dana semata, tetapi juga menyangkut aspek yang jauh lebih luas, yaitu bagaimana negara menggunakan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien. Nah, kantor pelayanan pajak atau KPP menjadi salah satu aktor kunci dalam proses ini karena KPP adalah pelaksana utama dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan yang kontribusinya mencapai lebih dari 70% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kinerja KPP dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara sangat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan nasional. Jadi untuk memahami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip hukum keuangan negara seperti legalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi diterapkan di lapangan, kami melakukan wawancara langsung kepada KPP atau kantor pelayanan pajak Pratama di Kabupaten Serang untuk mendapatkan laporan dan analisis yang terjadi di lapangan. Nah, jadi materi lanjutan yang akan saya bawakan yaitu mengenai struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Jadi sebelum kelompok kami sampai ke kantor pelayanan pajak, di situ di jalan kami melihat adanya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kami memutuskan untuk menjadikan itu pertanyaan, apa sih bedanya KPP atau Direktorat Jenderal Pajak ini, yaitu DJP. Jadi di situ berkaitan dengan struktur organisasi perpajakan ini. Nah, jadi ini juga penting untuk memahami bagaimana implementasi pengelolaan keuangan negara dijalankan. Berdasarkan wawancara dan sumber resmi yang kami dapatkan, DJP ini terdiri dari beberapa tingkatan. Di puncak terdapat kantor pusat DJP atau kita sebut Kapus, yang berperan sebagai pengendali utama dan pembuat kebijakan nasional. Di bawahnya ada kantor wilayah DJP yang disebut Kanwil, yang bertugas mengawasi pelaksanaan teknis perpajakan di berbagai daerah atau di beberapa daerah. Nah, unit pelaksana teknis di lapangan adalah kantor pelayanan pajak atau KPP yang kami wawancarai. Inilah yang menjadi fokus penelitian kami. KPP langsung berhadapan dengan wajib pajak dan bertugas melakukan pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum di bidang perpajakan. KPP dibagi menjadi 3 jenis. Ada KPP Pratama yang melayani UMKM dan individu, ada KPP Madya untuk skala menengah ke besar, dan ada KPP wajib pajak besar untuk perusahaan nasional dan multinasional. Bahkan di daerah terpencil, DJP membentuk KP2KP sebagai unit layanan minimum di bawah KPP Pratama. Di dalam KPP sendiri terdapat struktur teknis seperti seksi pengawasan, seksi pemeriksaan dan penagihan, seksi pelayanan, serta seksi pengelolaan data dan informasi. Seluruh struktur ini dipimpin oleh kepala KPP dan dikawal oleh unit kepatuhan internal agar pelaksanaan tugas berjalan profesional dan akuntabel. Nah, dengan memahami struktur yang tadi saya jelaskan, kita bisa melihat bahwa KPP atau kantor pelayanan pajak adalah ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak di lapangan. Sedangkan DJP kantor pusat sendiri itu berperan sebagai pembuat arah kebijakan. Keduanya saling melengkapi dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara yang profesional dan berintegritas. Nah, ada juga fungsi KPP, yaitu memberikan pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak, melakukan pengawasan dan penagihan pajak, dan yang terakhir adalah mengelola operasional kantor, termasuk pengadaan barang atau jasa melalui anggaran APBN. Oke, jadi selanjutnya mengenai materi sistem pengelolaan keuangan negara di kantor pelayanan pajak dan juga tahapan pengelolaan anggaran akan dibawakan oleh Nisa Aulia Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem pengelolaan keuangan negara di KPP. Nah, kita akan masuk mulai dari dasar hukumnya. Nah, pengelolaan keuangan negara di kantor pelayanan pajak atau KPP mengacu pada 3 undang-undang utamanya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, undang-undang ini menjadi pedoman supaya pengelolaan keuangan negara di KPP dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan peraturan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup pengelolaannya. Nah, pengelolaan keuangan di KPP mencakup mengenai anggaran belanja seperti dana operasional kantor, pengadaan barang atau jasa, lalu ada perjalanan dinas, pemeliharaan, dan juga lain-lain. Nah, dalam penerimaannya, negara dari pajak yang dikelola, dicatat, dan dilaporkan secara berkala. Dan selanjutnya, yaitu mengenai sistem dan aplikasi yang digunakan. Nah, untuk mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, KPP menggunakan 2 aplikasi utama. Yang pertama itu Sakti atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Nah, ini digunakan untuk pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan secara elektronik. Lalu yang kedua itu ada SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Nah, ini digunakan untuk proses pencairan dana, pembayaran, serta pelaporan realisasi anggaran ke Kementerian Keuangan secara terintegrasi. Nah, dengan sistem ini semua transaksi keuangan itu dapat dipantau, dilaporkan, dan diaudit secara real time sehingga meminimalisir risiko penyelewengan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat, yaitu mengenai tahapan pengelolaan anggaran di KPP. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan juga makalah kami, ada pula tahapan pengelolaan anggaran di KPP sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan. Nah, setiap unit di KPP mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun berikutnya, seperti kebutuhan operasional, pengadaan barang, dan perjalanan dinas, dan tugas-tugas lainnya.
Lalu dilakukan sebelum tahun anggaran itu berjalan. Nah, tujuannya itu supaya kebutuhan nyata kantor dapat akomodasi dalam anggaran. Nah, yang kedua itu yaitu pengajuan dan persetujuan. Nah, usulan anggaran ini diajukan ke pusat. Nah, pusatnya itu yaitu Kementerian Keuangan. Nah, usulannya ini biasanya dapat disetujui seluruhnya atau dapat disetujui hanya sebagian dan dapat ditolak dengan catatan perbaikan atau revisi. Nah, jika ada revisi atau perbaikan harus diajukan kembali dan menunggu persetujuan. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan. Nah, setelah anggaran disetujui, dana digunakan untuk berbagai keperluan operasional seperti pengadaan barang atau jasa, perjalanan, dan juga lain-lain, perjalanan dinas dan juga lain-lain. Nah, untuk pengeluaran besar, pembayaran dilakukan langsung ke rekanan. Nah, untuk pengeluaran kecil, menggunakan kas kecil atau petty cash. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada realisasi dan pertanggungjawaban. Nah, setiap pengeluaran itu harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti resmi seperti nota atau kwitansi. Nah, laporan dibuat melalui aplikasi Sakti atau SPAN dan diaudit secara internal. Lalu yang terakhir itu yang kelima yaitu evaluasi dan pengawasan. Nah, dilakukan oleh unit kepatuhan internal di KPP yang bertugas mengawasi proses bisnis, pelaksanaan anggaran, dan juga memastikan tidak ada penyimpangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima ada evaluasi dan pengawasan. Nah, dalam internal dilakukan oleh unit kepatuhan internal di KPP yang bertugas mengawasi proses bisnis, pelaksanaan anggaran, dan memastikan tidak adanya penyimpangan. Di eksternal itu dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan juga KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan. Nah, untuk kendala dalam pengelolaan anggaran di KPP sendiri berdasarkan hasil wawancara kami seperti contohnya itu ada kendala dalam perencanaan yang tidak matang. Nah, perencanaan yang tidak matang ini biasanya menghasilkan kebutuhan yang mendadak seperti pada masa pandemi KPP sendiri harus revisi mengenai anggarannya. Lalu dalam revisi anggaran tidak bisa dilakukan oleh sembarangan, harus melalui persetujuan dari pusat. Lalu di efisiensinya sendiri kadang dana terbatas sehingga beberapa kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Baik, pemateri ketiga itu Alivia yang akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip hukum keuangan negara dan digitalisasi dan inovasi teknologi. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum keuangan negara. Kita mulai dari legalitasnya dulu. Jadi dari sisi pengeluaran negara, KPP atau kantor pelayanan pajak ini menjalankan anggaran berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau disingkat itu DIPA yang disusun tiap tahun berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Disingkat RKA KL. Pengelolaan anggaran tersebut menggunakan sistem aplikasi seperti Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan SPA atau sistem pembendaharaan dan anggaran negara yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal. Jadi seluruh transaksi keuangan di KPP ini dikelola oleh pejabat pembuat komitmen atau PKK, bendahara pengeluaran dan unit akuntansi, kuasa pengguna anggaran serta tunduk pada sistem pengawasan internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan keuangan negara yang bertanggung jawab. Jadi di sini kan prinsip penyelenggaraan keuangan negara itu memang bertanggung jawab. Jadi di sini memang ada kayak istilahnya struktur atau bisa dikatakan kayak tahapan-tahapan terkait kalau misalkan berkaitan tentang pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak itu. Kayak pengelolaan anggaran ini dalam tanda kutip untuk biaya pengelolaan kantor pajak tersebut atau biaya operasional dan lain sebagainya gitu. Terus ada kalau misalkan berdasarkan asas-asas hukum keuangan negara, hukum keuangan negara Indonesia ini dibangun di atas asas-asas yang menjamin bahwa pengelolaan keuangan publik berlangsung sesuai dengan norma-norma demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Asas utama sebagai termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 mencakup asas transparansi, terus ada juga asas akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, ekonomis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dalam menjalankan fungsinya di sini kantor pelayanan pajak itu harus berpegang teguh pada asas-asas tersebut gitu. Kita mulai yang pertama dari asas transparansi. Jadi dalam kantor pelayanan pajak KPP ini telah menerapkan asas transparansi dengan menggunakan sistem elektronik seperti Sakti, SPAN, dan e-monitoring membuat proses pencarian anggaran dan penerimaan pajak terbuka serta dapat diawasi secara real time. Terus yang kedua itu ada asas kepastian hukum, di mana seluruh kegiatan keuangan di KPP berpedoman pada aturan hukum yang berlaku mulai dari pengumpulan hingga penggunaan dananya. Terus yang ketiga itu ada efisiensi dan efektivitas. Jadi pengelolaan dana dilakukan dengan meminimalkan pemborosan melalui skema anggaran berbasis kinerja atau output based budgeting. Jadi benar-benar diperhatikan gitu dalam pengelolaan anggarannya. Terus ada yang keempat itu ada asas tertib penyelenggaraan keuangan. Jadi diterapkan melalui sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terstruktur dan berbasis teknologi. Jadi memang dalam penyelenggaraan keuangan ini harus sangat terstruktur. Jadi biar lebih mudah gitu. Terus ada yang terakhir itu asas akuntabilitas. Jadi seluruh penggunaan anggaran tercatat dan diawasi baik oleh pengawas internal maupun eksternal sesuai dengan prinsip check and balance. Jadi ya dicek dulu terus apakah sudah sesuai atau tidak baru nanti bisa lebih akuntabel gitu. Jadi di sini juga kalau misalkan setiap transaksi yang ada itu dapat dipertanggungjawabkan karena seperti ini mekanismenya. Kalau misalkan dari kantor pelayanan pajak, apabila wajib pajak itu membayarkan pajak kepada kantor pelayanan pajak ini, jadi mereka akan langsung si wajib pajak ini langsung membayarkan uangnya ke rekening milik negara gitu. Jadi bukan ke rekening pribadi milik kayak kantor pajak tersebut, bukan. Jadi mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang kayak diselewengkan atau penyelewengan mungkin itu terkait dengan anggaran. Apabila ada seseorang yang memalsukan anggaran terus kayak memalsukan buktinya, maka itu bisa dipidana atau ada akibat hukumnya. Nanti kalau misalkan akibat hukum itu sendiri, kalau dari hasil wawancara yang telah kami lakukan itu akan dikumpulkan bukti-bukti terkait apabila ada mungkin penyelewengan dari segi anggaran tersebut gitu. Nah
baru nanti akan selanjutnya akan dipidanakan. Mungkin nantinya akan diserahkan ke pihak atas yang lebih tinggi itu jabatannya, lalu akan diserahkan juga ke jaksa gitu. Lalu akan diproses di pengadilan. Seperti itu dari wawancara yang kami dapatkan. Kalau dari segi pertanggungjawabannya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digitalisasi dan inovasi teknologi. Nah, kalau misalkan memang kalau inovasi dan digitalisasi teknologi ini memang dari pusat, baru nanti penerapannya diterapkan oleh kantor pelayanan pajak ini atau KPP ini. Jadi KPP itu nggak bisa kayak bertindak semena-mena gitu, bertindak kayak oke, kita akan melakukan inovasi. Kalau misalnya itu nggak sesuai dengan pusat, maka mereka tidak bisa bertindak seperti itu. Jadi ini sesuai dengan pusat ya. Jadi dalam pelaksanaan anggaran di KPP itu difasilitasi oleh penggunaan sistem SPAN dan Sakti yang terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan. Sistem tersebut kemudian proses perencanaan, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan dilakukan secara elektronik, real time, dan terdokumentasi. Jadi setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan KPP wajib disertai dokumen pendukung. Lalu diverifikasi oleh pejabat yang membuat komitmen atau PPK, bendahara pengeluaran dan petugas verifikasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, setiap realisasi anggaran dilakukan secara periodik ke kantor pelayanan pembendaharaan negara dan kantor melalui Ombudsman. Lalu selain itu, kalau misalnya itu kan dari segi internal KPP-nya gitu dalam mungkin kayak pelaporan, perencanaan dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya di sisi penerimaan, dalam sisi penerimaan ya di sini Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengembangkan sistem perpajakan berbasis digital seperti e-faktur, e-billing, e-SPT, dan Tax Administration System. Nah, jadi dengan sistem ini proses pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan secara online oleh wajib pajak, sedangkan pihak KPP dapat mengawasi dan merekonsiliasi data secara akurat. Sistem ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi potensi fraud. Tuh. Jadi memang kalau misalkan dari segi kayak internalnya sendiri atau dari segi pelaksanaan anggaran KPP itu memang sudah ada digitalisasi, dan selain itu digitalisasi juga dari untuk wajib pajak sendiri juga ada. Jadi memang kan sekarang zaman digital ya, jadi keduanya sudah memiliki sudah masuk ke ranah digital gitu. Oke. Dan pemateri terakhir yaitu Jara Mutasimah yang akan membahas mengenai regulasi dan standar operasional dan juga tentang evaluasi pengelolaan dalam kantor pajak. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan regulasi dan standar operasional yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak Pratama Serang. Jadi mereka menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara terkait dengan pajak ini, mereka selalu berpegang pada landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Selain itu, mereka juga tunduk kepada peraturan lainnya di bawah undang-undang. Jadi KPP ini tidak memiliki peraturan khusus terkait dengan pengelolaan keuangan negara pajak ini. Selanjutnya, mereka juga mengakui ada beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah ketika mereka harus melakukan revisi anggaran karena perencanaan awal yang kurang matang, di mana misalnya mereka mengajukan permohonan rencana anggaran kepada DJA, namun DJA meminta untuk melakukan perbaikan atau DJA melakukan persetujuan sebagian dari permohonan yang dimohonkan oleh kantor pelayanan pajak ini. Kemudian terkait dengan kondisi saat ini, mereka juga mengatakan bahwa adanya efisiensi anggaran menjadikan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dalam anggaran ini terpaksa untuk ditunda atau dikurangi karena anggaran yang tidak mencukupi itu. Namun demikian, mereka juga menyampaikan bahwa prosedur pertanggungjawaban yang sangat rinci memang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Namun ya tantangannya adalah ketika mereka perlu melakukan revisi terkait dengan rencana permohonan anggaran gitu ya. Entah itu ditolak atau diterima sebagian. Namun di sini secara keseluruhan tenaga kerja yang ada di KPP Serang ini adalah orang-orang yang profesional yang harus menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sangat baik, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. KPP Serang ini memiliki tanggung jawab besar karena anggaran negara ini sumbernya 80% berasal dari pajak. Jadi KPP Serang ini adalah perwakilan dari wilayah kota untuk menanggung tanggung jawab besar itu. Jadi KPP Serang sangat strategis dalam memastikan penerimaan pajak berjalan optimal demi kepentingan negara. Kelompok kami sudah memaparkan dan menjelaskan semua materi yang terkait dengan laporan dari hasil wawancara kami. Nah, sebagai penutup dari video ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara di kantor pelayanan pajak merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip hukum keuangan negara seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas. KPP sebagai unit teknis dari Direktorat Jenderal Pajak memiliki struktur organisasi yang terintegrasi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal melalui sistem digital seperti Sakti dan SPAM serta mekanisme audit dan pelaporan. KPP mampu menjalankan tugasnya dalam menghimpun penerimaan negara dan mengelola anggaran operasional secara bertanggung jawab. Wawancara yang kami lakukan menunjukkan bahwa meskipun sistem telah dibangun dengan baik, masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM, revisi anggaran, dan kompleksitas regulasi. Namun demikian, KPP telah menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui penguatan internal dan adaptasi terhadap perubahan. Nah, dengan memahami bagaimana pengelolaan keuangan dijalankan di KPP, kita sebagai mahasiswa hukum dapat melihat bagaimana norma-norma hukum keuangan negara benar-benar diterapkan dalam praktik birokrasi pemerintahan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara secara profesional dan transparan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.